Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gema Perhutanan Sosial Ibu Siti Fitriah, beserta Dewan Penasehat Gema Perhutanan Sosial Profesor San Afri Awang. Yang saya hormati, hadir bersama saya para menteri, Pak Menteri Sekretaris Negara, mohon berdiri Pak. Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Bapak Menteri BKPM dan Investasi Pak Bahlil Lahadalia, beliau dari Papua. Kemudian Bu Siti Nurbaya, Menteri KLHK. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu, Pak Ganjar beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Batang. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, para petani perhutanan sosial Indonesia. Saya betul-betul pada siang hari ini merasa sangat senang, sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan di depan saya dihadirkan juga hasil bumi dari yang Bapak, Ibu tanam di perhutanan sosial. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, mengenai berapa yang sudah kita bagi untuk perhutanan sosial di Pulau Jawa. Selama hampir 5 tahun, hanya di Pulau Jawa telah kita bagi 324.000 hektar. Itu hanya di Pulau Jawa. Di seluruh Indonesia sudah lebih dari 5 juta hektar, lebih sedikit. Seperti yang sering saya sampaikan, yang dibagi itu bukan hanya untuk yang gede-gede. Nih yang gede bagi 100.000 hektar, bagi 10.000 hektar, bagi 25 hektar. Tapi yang kecil-kecil itu juga membutuhkan yang namanya lahan. Dan harus jelas kepemilikannya supaya tidak ramai, sehingga ada SK perhutanan sosial kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga rakyat ini bisa mengakses ke yang namanya lahan, bisa mengakses ke hal yang namanya tanah. Ini penting. Tanpa itu, bagaimana rakyat mau berproduksi? Benar enggak? Di tanah siapa mau berproduksi? Iya enggak? Oleh sebab itu, yang namanya lahan perhutanan sosial ini penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat kita. Memang masih ada kekurangan, yaitu yang namanya pendampingan manajemen, pendampingan sarana. Benar? Itu masih kurang kan? Nggih. 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 Nah, tolong ini dicatat Pak Menteri BUMN.
Pak Erick Thohir ini dicatat. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Karena Pak Menteri Pertanian tidak hadir. Yang kedua, di sini kan juga ada Pak Gubernur. Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana prasarananya, betul? Setuju mboten? Ya? Sekarang kembali ke Bu Siti. Karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih, setuju nggih? 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 Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini. Ini kita harus tahu semuanya, situasi sekarang itu situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat sulit. Kenapa? Kita ini baru kena pandemi 2 tahun. Mboten saged kerja napa-napa. Kraos nggih? Sulit semuanya, negara juga sulit, rakyat juga sulit. Tetapi yang mengalami bukan hanya Indonesia saja. 220 negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Pandemi baru akan pulih, muncul persoalan besar kedua, perang di Ukraina. Sehingga yang terjadi sekarang ini, banyak sekali negara sudah mulai kekurangan pangan. Sudah mulai kehabisan bahan pangan. Inilah berkah yang harus peluangnya ini kita ambil. Karena apa? Sekarang harga pangan itu naik, semuanya naik. Yang impor loh ya, yang di luar negeri. Gandum naik, sudah naik ada 30% sampai 50%. Gandum naik. Kedelai naik. Ini yang di sana semuanya, naik semuanya bahan-bahan pangan itu. Beras naik, coba beras saja saya berikan contoh. Beras di Indonesia rata-rata harganya kira-kira 10.700. Coba dilihat, di Amerika sekarang sudah 52.000. Naik melompat nggak tahu berapa kali. Di dekat kita saja Thailand sudah naik 18.200. Ini kita yang di sini, kita harus bersyukur, alhamdulillah. Tetapi ini ada kesempatan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita biarkan ada lahan yang terlantar. Ada lahan yang tidak produktif, benar. Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa, dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan, misalnya HGU, sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain. Itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN. Nggih, ngertos. Jadi, tapi ini persoalannya bukan hanya di Kabupaten Batang saja, bukan hanya di
Provinsi Jawa Tengah saja, memang persoalan ini ada sudah berpuluh-puluh tahun di seluruh tanah air kita Indonesia. Ini yang harus terus didorong agar yang 5 juta tadi bisa secepatnya naik, 6 juta naik lagi, 7 juta naik lagi, 8 juta naik lagi, 9 juta naik lagi, 10 juta naik lagi. Yang di Jawa juga gitu, yang sudah dibagi 324.000 hektar, naik lagi jadi 500.000, naik lagi menjadi 1 juta, naik lagi. Tetapi lahan-lahan yang diterlantarkan, atau lahan BUMN yang memang bisa dikerjasamakan. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya mengajak kita semuanya untuk nanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-saudara bisa ditanami, silahkan tanami padi, silahkan, benar. Mau ditanami apalagi yang pangan, jagung, silahkan. Harga jagung ini pas naik. Mau ditanami porang, silahkan. Porang itu juga pasti juga akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu. Kemarin saya ke NTT, tanami sorghum, silahkan karena NTT memang yang paling pas adalah nanam sorghum. Karena kalau tanam padi, airnya agak sulit dan topsoilnya hanya tipis banget. Yang pas apa? Sorghum. Kita coba kemarin. 40 hektar, coba sorghum kayak apa? Saya cek sendiri, hijau semuanya. Cantrel, sorghum itu cantrel nggih. Cantrel itu bagus sekali. Bijinya bisa untuk tepung, batangnya bisa untuk jadi etanol, daunnya biasa bisa dipakai untuk ternak. Kita akan coba mungkin di sana nanti di atas 100.000 hektar. Ini yang memang harus kita kerjakan semuanya. Para petani harus ngerti ini ada peluang pembelian bahan pangan untuk ekspor, sehingga apa? Harus ngerti. Nanti Bu Siti, Prof. Safri bisa juga memberikan pendampingan mengenai apa sebetulnya sekarang kesempatan yang paling menguntungkan bagi petani. Apakah nanam jagung, apakah nanam porang, apakah nanam cantrel atau sorghum, apakah nanam beras, padi. Tanya ke Bu Siti, tanya nanti ke Prof. Sanafri Awang. Sehingga pas, yang kita tanam itu memang bisa dijual, harganya baik. Ini kesempatan loh. Setuju Badan? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.